tinggal tepat di sebelah kamar mayat. Dari sisi dinding kamar sebelah kanan menjalar ke plafon, terus ke dinding sebelah kiri. Katanya bangunannya pernah kosong ya? Kok bisa? Apa? Dokter dan perawatnya hantu semua. Kali ini aku akan membawakan kisah tentang sebuah bangunan angker di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan percaya itu. Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Neng Puput yang akan membawakan berbagai kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu. Udah, terima kasih. Kali ini aku akan membawakan kisah tentang sebuah bangunan angker di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana bangunan ini merupakan bekas rumah sakit yang cukup ternama di kota ini. Emangnya kenapa bangunan itu dibilang angker? Pernah ada kejadian apa sih? Katanya bangunannya pernah kosong ya? Kok bisa? Apa? Dokter dan perawatnya hantu semua. Tunggu dulu. Dengerin ceritanya sampai habis karena aku akan bongkar semuanya menggunakan data serta fakta yang aku temukan serta pahami. Jadi kalau kalian punya pemahaman sendiri versi kalian, silahkan ditulis aja di kolom komentar, ntar kita diskusi di sana ya. Sama seperti sebelumnya, karena ini seputar bangunan yang cukup kita kenal, bisa jadi aku atau kalian sering lewat sana karena memang lokasinya itu tepat di tengah kota Banjarbaru. Aku mau disclaimer dulu ya, bahwa apa yang aku sampaikan ini sama sekali bukan merupakan sebuah rahasia. Karena berbagai macam informasinya sudah tertulis di internet, yang mana kalian juga bisa cari sendiri. Jadi aku perlu tegasin bahwa tidak ada sama sekali niatan untuk menjelek-jelekan, menakut-nakuti, ataupun mengajak untuk memandang buruk terhadap sebuah tempat tertentu. Ditambah kali ini memang bangunannya agak sedikit berbeda karena hingga saat ini masih beroperasi. Tapi tidak sebagai rumah sakit lagi, melainkan menjadi sebuah kantor SKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang aku nggak mau kasih tahu kalian ya. Jadi kalian nanti cari tahu sendiri aja. Atau mungkin mau cek langsung aja datang ke sana. Kenapa aku nggak bisa ngasih tahu? Ya karena itu tadi, tempat itu masih beroperasi hingga saat ini dan aku juga nggak pengen kalian yang awalnya nggak tahu akhirnya jadi memiliki pandangan yang gimana-gimana gitu sama tempat tersebut, atau mungkin yang kerja di sana juga yang awalnya nggak tahu apa-apa jadi akhirnya ngerasain takut gitu. Walaupun sebagian besar dari kalian yang tinggal di kota Banjarmasin khususnya udah tahu sih sebenarnya kantor apa yang aku maksud, tapi ya nggak perlu aku perjelas juga di sini. Nanti kalian pokoknya cari tahu sendiri aja buat yang penasaran. Ditambah yang aku bahas pada cerita ini tuh sebenarnya adalah bangunan sebelumnya. Oke, bangunannya emang sama, tapi kan tampilannya juga udah beda banget. Dimana yang sebelumnya yang bakal aku omongin hari ini adalah kondisinya pada saat kosong dan pada saat ini udah direnovasi dan udah bagus banget gitu. Jadi siapa tahu memang ceritanya tuh pasti beda sih pada saat dulu sama yang sekarang. Tapi ikutin aja deh ceritanya, nanti kita bisa simpulkan sendiri. Yang pasti tuh aku selalu yakin di setiap kisah-kisah aku, semua hal yang berhubungan dengan hal mistis tentu ada penjelasan di sudut pandang yang lain. Maka dari itu aku akan mengajak kalian melalui kisah ini buat membahas sesuatu dari berbagai sudut pandang. Semoga suka ya. Ya udah yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Tidak dapat dipungkiri, bangunan rumah sakit selalu dihubungkan dengan hal-hal mistis maupun cerita-cerita pengalaman menyeramkan. Bahkan di rumah sakit yang masih beroperasi pun hal tersebut tidak dapat dihindari, apalagi di rumah sakit yang pernah kosong. Nah teman-teman, hal inilah yang akan menjadi fokus cerita kita pada hari ini. Sebuah rumah sakit yang ternama di Kota Banjarbaru, Kalimantan tersebut, atau yang lebih dikenal dengan RSUD Idaman, Kota Banjarbaru ini terletak 35 km sebelah utaranya Kota Banjarmasin yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan kala itu. Yang sekarang wilayahnya lebih dikenal dengan Kota Banjarbaru. Kenapa sih nggak dari awal aja aku sebut rumah sakit ini berada di Kota Banjarbaru? Iya, karena pada saat rumah sakit ini berdiri, Kota Banjarbaru tuh masih belum ada teman-teman. Jadi wilayah berdirinya RSUD ini dulunya itu masuk di Kabupaten Banjar, walaupun masih di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum pada akhirnya di tanggal 20 April 1999, Kota Banjarbaru lahir yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Banjar. RSUD ini berdiri di tahun 1965, di mana berawal dari sebuah usaha kesehatan ibu dan anak atau UKIDA milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembentukannya kala itu bertujuan agar ibu dan anak dapat terhindar dari virus yang pada kala itu tengah mewabah, di mana masih di tahun yang sama yaitu pada tahun 1965 statusnya ditingkatkan menjadi
di Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA. Karena mendapat respon positif dari masyarakat, BKIA ini terus dikembangkan dan akhirnya pada tahun 1971 ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Tipe D oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah 40 tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini berhasil membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas sehingga perkembangan pun terus dilakukan hingga pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 30 Januari ditingkatkan kembali statusnya menjadi Rumah Sakit Tipe C dengan kapasitas 75 tempat tidur. Hingga pada tanggal 14 Agustus tahun 2003, rumah sakit ini disahkan akan berada di bawah naungan pemerintah Kota Banjarbaru. Nah, jadi teman-teman tidak hanya sampai situ saja ya, karena memang kualitas dari rumah sakit ini cukup baik. Pengembangan pun terus-menerus dilakukan bahkan hingga saat ini. Baik dari sisi perawatan medis yang semakin lengkap, penambahan jumlah tempat tidur, hingga penambahan SDM, sehingga mengharuskan dari sisi bangunannya pun juga harus direnovasi menjadi lebih luas dong. Namun karena perkembangannya yang bisa dibilang cukup pesat ya teman-teman, mengakibatkan tidak tersedianya lahan yang cukup di sekitar area Rumah Sakit Idaman yang dulu, sehingga proyek pembangunan Rumah Sakit Idaman ini pun dilanjutkan di lahan baru di Jalan Trikora dan dikabarkan selesai di awal tahun 2016 lalu, yang mana awalnya direncanakan akan mulai beroperasi di bulan Oktober teman-teman. Namun pada kenyataannya ternyata di September tuh udah mulai jalan gitu sistem adminnya. Nah, jadi teman-teman sampai sini udah clear ya tentang sejarah hingga alasan kenapa sih Rumah Sakit Banjarbaru ini tuh harus dipindah-pindah segala. Namun tetap aja ya nggak bisa menjawab tentang cerita-cerita mistis yang sudah beredar tentang bangunan dari ex RSUD Idaman ini. Seperti contohnya salah satu cerita yang udah cukup terkenal satu ini, yaitu tentang kisah seorang wanita yang membawa kerabatnya untuk berobat di rumah sakit ini. Rumah sakit yang lama loh ya. Kisah ini dituturkan Awi, seorang pegawai di minimarket di dekat bangunan rumah sakit. Jadi ceritanya seperti ini nih teman-teman. Pada malam itu ada seorang wanita yang memang sedang terburu-buru membawa kerabatnya yang harus segera diobati. Maka dari itu dia memilih untuk mampir ke sebuah rumah sakit yang kala itu tuh memang tampilannya tuh bener-bener kayak rumah sakit aja gitu, rumah sakit pada umumnya. Ketika sampai di pintu UGD, di situ juga para perawatnya tuh udah menyambut seperti halnya di UGD pada umumnya lah ya, langsung dijemput gitu, terus juga disediakan tandu dan pasien juga langsung dibawa masuk ke dalam. Cuma anehnya memang biasanya kan kalau di UGD tuh kita sebagai keluarga bisa ikut nemenin ke dalam. Nah, si wanita ini tuh nggak dibolehin buat masuk ke dalam. Alasannya sih pada waktu itu tuh agar tidak mengganggu proses penanganan karena memang akan dilakukan tindakan seperti itu. Dikarenakan memang ya saat itu sedang dalam kondisi panik atau nggak bisa berpikir jernih juga, si wanita tersebut tuh iya-iya aja gitu. Yang penting kan keluarganya tuh bisa langsung ditanganin dengan baik. Sambil menunggu perkembangan dari kondisi kerabatnya yang memang sudah dibawa masuk ke dalam tadi, si wanita itu pun mencoba untuk berjalan-jalan menenangkan diri di sekitar area rumah sakit dan mampir ke sebuah minimarket. Nah, ini minimarket si Awi tadi. Karena kondisinya emang udah malam, jadi minimarket itu juga sepi pengunjung. Jadi hanya ada Awi dan juga wanita itu, teman-teman. Kondisi yang cukup hening tuh membuat Awi tuh berinisiatif untuk memecahkan suasana dengan mengajak ngobrol wanita tersebut. Dia cukup bingung juga gitu. Di hari yang memang terbilang larut, ngapain gitu ada mbak-mbak yang datang ke minimarketnya buat belanja. Mbak, malam banget sih jajannya gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Si Awi ini tuh nanya. Terus kata mbaknya, oh iya kebetulan saya lagi habis ngantar saudara saya nih ke rumah sakit yang deket sini itu karena memang perlu penanganan segera gitu untuk diobatin. Nah, disinilah hal yang dirasa sangat mengejutkan oleh keduanya, dimana pada saat itu Awi itu tuh langsung aja gitu bilang bahwa, loh rumah sakit yang mana? Rumah sakit yang di sini ini kan udah lama tutup, mbak. Gimana tuh? Pasti kan itu suasana tuh kayak awkward banget. Terus juga si mbaknya tuh kayak tanpa pikir panjang langsung kayak kaget, hah? Gitu. Tapi tadi beneran kok ada yang nyambut gitu di depan IGD. Ada susternya gitu, ada dokternya juga. Cuma memang saya agak aneh juga waktu saya dilarang masuk. Ya udah deh kalau gitu saya balik dulu aja gitu. Saya mau lihat kondisi keluarga saya. Akhirnya kan si wanita itu tuh balik lagi tuh ke pintu UGD yang tadi tempat dia ketemu sama perawat dan juga dokter serta menitipkan anggota keluarganya. Ternyata suasananya tuh udah jauh beda banget. Merinding. Jadi suasananya tuh jauh beda banget nih teman-teman. Dimana tadi kan kondisinya tuh terang benderang ya sama kayak rumah sakit pada umumnya. Namun kali ini tuh saat dia balik suasananya tuh udah remang-remang. Terus juga bener-bener seperti bangunan kosong aja gitu. Akhirnya dia buru-buru untuk nerobos masuk ke dalam buat nyariin temennya. Dan apa yang dia temukan di sana teman-teman? Jadi di dalam sana suasananya tuh bener-bener menyeramkan teman-teman karena kondisinya juga berantakan. Terus juga udara di sana terasa lembab seperti tempat yang emang udah lama banget nggak didiamin seperti itu. Pokoknya
Pokoknya beda banget lah sama pertama kali waktu dia datang. Tapi dia coba untuk mengabaikan semuanya dan terus mencari kira-kira di mana nih kerabatnya yang tadi sudah dititipkan di sana. Akhirnya setelah udah berusaha mencari kesana kemari, dia menemukan kerabatnya tersebut tuh sedang terbaring sendirian, gak ada siapa-siapa, dan pada saat dia dekati tuh kondisinya saudaranya tadi tuh kan udah sakit nih. Terus juga ditambah pada saat itu tuh dia kayak orang bingung, kayak linglung gitu sih. Dan tanpa pikir panjang, wanita itu langsung mengajak saudaranya untuk segera pergi dari tempat itu. Menurut pengakuan Awi, sampai sekarang identitas dari wanita itu tuh tidak diketahui. Diperkirakan dia itu orang luar kota ya, karena bisa sampai nggak tahu gitu kalau rumah sakit idaman yang di bangunan tersebut tutup gitu. Awi sendiri pun juga merasa minimarket di dekat rumah sakit tersebut yang merupakan juga tempat kerjanya tadi tuh sampai kena imbasnya. Dimana kadang-kadang dia sering banget mendengar ada suara orang yang mukul-mukul tangga di dekatnya dia saat dia lagi berdiri gitu. Pas dia tengok tuh dia kira kan temennya, ternyata temennya tuh lagi ada di luar dong. Dan cerita selanjutnya ini cukup aneh sih, karena di awal tadi kan aku udah nyebutin bahwa bisa jadi ya karena memang gedung itu kosong aja, jadi ada isinya gitu. Tapi ternyata karyawan yang bercerita kali ini tuh adalah karyawan yang saat ini menempati kantor yang masih beroperasi di sana, dimana dia juga bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistisnya saat bekerja di sana. Terus juga dia cerita tentang pengalaman seorang tukang sate yang juga bilang bahwa pernah digangguin gitu sama pembeli gaib, yang nyebelin banget sih gitu, karena memang udah kayak di film-film horor yang sering kita tonton di masa kecil, pasti tahu lah ya kalian. Pokoknya aneh-aneh lah gitu ceritanya. Dan cerita-cerita yang berkembang udah mulai nggak karu-karuan dan nggak kekontrol itu tadi akhirnya mendapat tanggapan dari warga sekitar, di mana ada seorang ibu yang bilang, jangan percaya itu semua, itu mah dilebih-lebihin doang. Jadi kan akhirnya aku tuh kayak nemu pencerahan gitu pas menemukan artikel dari pernyataan si ibu ini gitu. Oh ternyata ada sudut pandang yang lain ternyata gitu, sebelum akhirnya aku baca sambungannya, dimana si ibu ini kan abis bilang tadi jangan percaya itu semua hanya dilebih-lebihkan, tapi sih kalau memang ada hantunya itu bener juga. Ini gimana Bu maksudnya Bu? Jadi dikutip dari Radar Banjarmasin, wanita Parubaya yang tinggal tepat di sebelah kamar mayat ex rumah sakit idaman Banjarbaru ini pun mengatakan satu kali pun dia nggak pernah tuh ngelihat kayak ada hantu atau ada penampakan gitu tuh, nggak pernah gitu. Kalau kecium wangi-wangi sih ada. Ya udah saya tegur aja, apaan tuh? Ibu top deh, cuma agak nanggung Bu kesaksiannya. Ini jadi bingung mau takut apa enggak. Jadi menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalian percaya sama pengakuan dari Awi, pegawai minimarket di sekitar rumah sakit tadi, atau sama si ibu-ibu keren tadi? Baik, buat menambah sedikit referensi, aku juga udah nanya-nanya sama teman-teman aku di Instagram. Seperti biasa aku akan bacain ya habis ini. Yang pertama dari Olia Aulia, dia bilang pernah dengar kisah bapak-bapak antar istrinya mau melahirkan, terus istrinya ditinggal. Pelihat sidin rasanya rumah sakitnya masih buka padahal jar orang sudah tutup. Nah ini mirip-mirip ya sama cerita yang mbaknya yang nggak tahu namanya tadi ya. Oke kita lanjut dari Lika Saskia. Nah kayaknya ini dari karyawan yang kerja di sana ya. Dia bilang dinas malam jam 1:30 pagi ada yang manggil nama aku lengkap padahal di lorong nggak ada siapa-siapa. Aduh serem juga. Ini aku kurang tahu ya, Lika Saskia ini tuh dinas di sana tuh sebagai yang dinas yang baru sekarang atau pada saat itu masih rumah sakit. Oke kita lanjut. Nah ini tuh dari Rara Auda. Pernah dengar orang sakit berobat ke sana padahal rasanya sudah kada beroperasi lagi. Dilihat sidin rasanya buka jar. Nah jadi rata-rata tuh semuanya tuh pada bilang bahwa selalu ada orang yang ngelihat rumah sakitnya itu tuh kayak masih buka gitu. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Apa mungkin rumah sakitnya tuh masih kayak nggak ikhlas gitu ya buat tutup, karena memang dari awal berdirinya tuh udah berprestasi banget gitu, kayak nggak rela gitu kalau misalnya bangunannya dipindah. Nggak ya, ini cuma pemikiran aku doang. Oke kita lanjut. Kali ini agak sedikit panjang dari Gusti_Febi. Kebetulan ini teman aku ya di kampus, jadi insya Allah terpercaya nih ceritanya. Waduh panjang juga nih. Oke kalian juga bisa baca di sini ya. Aku langsung terjemahin pakai bahasa Indonesia aja ya, karena dia ceritanya pakai bahasa Banjar. Jadi dia bilang bahwa pas pertama ke sana itu disuruh kakak iparnya yang memang waktu itu tuh merupakan bidan di sana buat memilih kamar menginap. Oh ya tadi juga aku udah baca sekilas, ini kondisinya itu si Gusti Febrina ini tuh dia mau melahirkan ya teman-teman. Nah lalu akhirnya dia pilihlah satu kamar yang kelihatannya tuh emang lebih bagus gitu dari yang lain, karena memang kan rumah sakitnya juga agak lebih tua gitu, jadi kayak kelihatan lah ya kalau misalnya ada kamar yang agak mending dibanding yang lain. Saat aku memilih kamar itu, wajah kakak iparku tuh kayak langsung berubah, kayak nggak enak gitu. Terus dia langsung bilang, jangan deh kita pakai kamar yang di seberang situ aja, yang ini tuh kamarnya udahlah nanti aku bakal ceritain gitu.
Ya udah, aku akhirnya nurut-nurut aja karena lagi malas debat juga, karena saat itu tuh kondisinya emang lagi pengen melahirkan kan. Ternyata pas sudah keluar dari rumah sakit, baru kakak iparnya itu ngasih tahu kalau kamar yang awalnya aku pilih itu tuh ada penunggunya, dan sudah ada macam-macam kejadian yang gak enak banget terjadi sama pasien yang nginap di kamar itu, bahkan sejarahnya ada yang meninggal di situ. Aduh, Feby untung nggak dipilih ya. Ternyata masih ada kejadian ya teman-teman. Ini adalah kejadian kedua. Waktu itu 1 hari setelah melahirkan, aku menyusui anakku di kamar ditemanin suami. Ini tuh lagi siang bolong, habis makan siang. Tiba-tiba ada yang ngetuk dinding, suaranya tuh kenceng banget, kayak diketok pakai palu. Dari sisi dinding kamar sebelah kanan menjalar ke plafon, terus ke dinding sebelah kiri. Gila sih, ini merinding. Aku baca ini merinding, aku cepet-cepet aja ya. Kayak mau positive thinking aja, mungkin itu tikus, tapi ya mana mungkin tikus suaranya sekeras itu terus pakai menjalar lagi ke dinding satunya. Nah, terus mikir mungkin tukang kali ya, tapi pas dicek tuh nggak ada tukang yang sedang kerja di sana. Akhirnya kan habis itu ya udahlah ya, kami putuskan untuk diemin aja, dan ternyata bunyinya tuh datang lagi. Suami aku tuh minta aku untuk berdoa, katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku doa banyak-banyak. Ternyata suaranya masih ada. Ya udah deh, akhirnya diketok juga sama suamiku dindingnya, terus dia bilang dong siapa. Terus kalau dia nyaut tuh gimana? Ini parah sih, tadi tuh serem banget, awalnya ujungnya mau ngakak. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, thank you banget buat Feby yang udah berbagi pengalamannya yang lumayan gak ngenakin, karena pada saat itu juga pasti kondisinya juga lagi lemes banget, nggak bisa juga kayak kabur-kabur aja gitu. Dari cerita Feby tadi juga dijelasin bahwa Feby tuh waktu itu emang nggak tahu apa-apa ya, baru pas udah pulang ke rumah diceritain lah sama si kakak ipar. Dan ini tuh kejadiannya aku nanya juga, ini terjadi di tahun 2015 saat kelahiran anak pertama, November 2015. Oke Feby, thank you banget buat ceritanya, dan semoga di lahiran anak selanjutnya nanti nggak usah di sana ya karena emang udah tutup juga sih. Oh ya teman-teman, jadi di tahun 2015 itu benar ya, rumah sakitnya itu masih beroperasi karena dia itu benar-benar tutup tuh di tahun 2016 dan kembali ditempati oleh kantor dinas yang sekarang nih di tahun 2017. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir ya sebenarnya tuh nggak lama-lama banget juga sih kosongnya, tapi ya tetap aja itu kan juga bekas bangunan rumah sakit gitu ya. Jadi kosongnya bangunan ini juga nggak yang sekejap gitu, nggak yang tiba-tiba juga. Di bulan Oktober tahun 2016 proses pindahan itu udah dimulai memang, tapi dari bagian administrasinya dulu pindah ke bangunan yang baru. Karena kan kondisinya waktu itu di rumah sakit tersebut tuh masih ada pasien juga, jadi yang masih bisa ditangani ya ditangani dulu aja gitu sampai sembuh. Tapi buat pasien rawat inap yang emang penyakitnya juga cukup parah, waktu itu emang langsung dipindahin dan dirujuk ke rumah sakit yang lain. Baru deh diperkirakan di awal September tahun 2016 bangunan tersebut dinyatakan kosong. Ya sayang banget dong, bangunan yang pada saat itu juga lokasinya strategis di tengah kota dibiarin kosong gitu aja. Nggak begitu ceritanya. Jadi memang di tahun 2016 itu kok langsung dilakukan perencanaan untuk dapat diperkirakan nih kira-kira bangunan ini tuh bisa dimanfaatkan jadi apa ya. Dan akhirnya diputuskan bahwa rencananya di tahun 2017 mendatang bangunan tersebut akan dimanfaatkan untuk menjadi kantor dari 2 SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Karena bangunannya yang juga bisa kita bilang cukup besar ya teman-teman, rencananya tidak hanya untuk menjadi kantor kedua SKPD tersebut, rumah sakit itu juga digadang-gadang akan menjadi rumah singgah pertama di Kota Banjarbaru, karena memang pada saat itu Kota Banjarbaru belum memiliki rumah singgah. Di sini dijelaskan bahwa keberadaan rumah singgah itu nantinya akan dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan sementara untuk menampung orang-orang yang terkena razia atau penertiban dari Satpol PP. Apalagi saat itu katanya sih Pemko Banjarbaru tuh emang kesulitan gitu menemukan tempat ketika udah selesai razia gitu. Ayo lo nih yang suka keluyuran, ntar dirazia terus dimasukin ke gedung itu pada mau nggak nih? Makanya jangan keluyuran dulu. Ntar gimana tuh kalau misalnya dirazia terus disuruh room tour di sana? Dan benar saja sejak tahun 2017 bangunan RSUD Banjarbaru itu pun dibongkar dan kini berdirilah sebuah kantor SKPD pemerintah Kota Banjarbaru yang tadi aku nggak bisa sebutin namanya, tapi kalau misalnya kalian mau sebutin di kolom komentar boleh, silahkan loh, yang penting bukan aku yang nyebut. Nah teman-teman, itu tadi kisah yang spesial yang aku kasih buat kamu di Alkisah episode kali ini. Gimana, seru nggak? Akhirnya terjawab nggak pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran kalian selama ini saat lewat gedung itu? Ya sebenarnya sih kalau misalnya lewatnya sekarang udah nggak kelihatan lagi ya, bagus-bagus aja, orang yang membangunnya juga direnovasi, tapi ya buat orang asli Kota Banjarbaru harusnya tahu lah ya gitu. Dan mungkin hingga saat ini juga masih mikir jangan-jangan gedungnya masih kosong dan masih angker. Enggak loh teman-teman, sekarang tuh gedungnya tuh udah dimanfaatkan dengan baik gitu. Tadi juga aku lewat sana tuh juga pemandangannya tuh nggak ada serem-seremnya gitu. Nggak tahu deh kalau misalnya kalian mau coba lihat sendiri ya dan ngerasain gitu hawa-hawanya kayak gimana. Yang pasti udah nggak ada apa-apa ya gitu, nggak ada apa-apa.
karena emang yang aku bahas tuh adalah gedung sebelum menjadi kantor. Aku nggak tahu ya, tapi boleh juga kalau misalnya kalian yang kerja di sana mungkin ngalamin pengalaman yang berbeda gitu dan bersedia untuk dibagikan, bisa aja tulis aja di kolom komentar. Aku juga mohon maaf kepada pihak-pihak terkait yang bisa aja dalam penyampaian aku pada kisah ini tuh ada hal-hal yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Yang jelas dari awal sudah aku tegaskan bahwa tidak ada sama sekali niatan untuk memburuk-burukkan, menakut-nakuti atau menggiring opini masyarakat Kota Banjarbaru khususnya. Ini hanya sekedar informasi, pengetahuan gitu, agar segala bentuk pengetahuan yang didapatkan selama ini tuh yang setengah-setengah itu tadi tuh udah nggak simpang siur lagi gitu. Oke teman-teman, udahan dulu deh kisah kita pada hari ini. Thank you banget yang udah setia nontonin dari mulai episode pertama. Nggak kerasa kita udah episode 7. Mohon terus dukungannya ya buat channel ini. Thank you banget, aku kayaknya hafal deh buat orang-orang yang rajin banget komen dan diskusi sama aku. Aku akan ingat terus kalian sampai kapanpun, dan aku harap kita bisa terus seperti itu ya di video-video dan episode-episode selanjutnya di Alkisah. Thank you banget buat yang udah ngasih apresiasi, yang suka sama cerita-cerita yang aku bawain. Silakan kalian bisa memberi aku rekomendasi, kira-kira suatu cerita apa lagi nih yang seru untuk aku tayangin di episode Alkisah pada suatu hari selanjutnya. Tulis aja di kolom komentar ya. Gak bosan-bosan aku ingetin ke kalian buat klik tombol like jika kalian suka video ini, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya, dan klik juga tombol subscribe serta lonceng notifikasinya diaktifin ya, biar kamu gak ketinggalan kisah dari Alkisah pada suatu hari di channel ini selanjutnya. Udah, Pak, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.